Di belakang saya ada monumen yang berdiri, dan waktu saya deketi, saya membaca ini adalah perjalanan kebun raya. Tertulis Kebun Raya Bogor 1817. Ada tulisannya 2 abad, 2017 sudah 2 abad. Nah, 206 tahun perjalanan dari kebun raya ini. Wow, 200 tahun bukan waktu yang singkat loh. Cukup panjang, bahkan mungkin kita juga nggak pernah bisa menikmati ratusan tahun dalam hidup kita. 200 tahun saja diberikan monumen untuk mengingat sejarahnya mereka berdiri. Saya jadi termenung dan teringat akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit berabad-abad yang lalu. Dan tentunya kalau saja ratusan tahun sudah dibikin monumen, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memakan waktu lebih berabad-abad. Saya percaya kita tidak membutuhkan monumen Yesus Kristus yang nyata dengan dibuatnya dari semen atau mungkin diberdirikan sebuah tugu, tetapi monumen yang ada di hati kita bahwa Yesus Kristus sudah mati, bangkit untuk kita. Ribuan tahun yang lalu itu menjadi monumen dalam hidup kita. Dan sebagaimana monumen mengingatkan kita akan keberadaan Yesus Kristus juga dijadikan monumen dalam hidup kita. Mengingatkan kita akan keberadaan Yesus Kristus yang pernah ada di dunia ini. Lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk kita semua. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus sudah sekian lama, ribuan tahun yang lalu. Dan memang tidak ada monumen kuburan yang ada secara fisik, monumen Kristus Yesus mati atau mungkin kuburan yang ada saat ini yang bisa kita lihat, karena Yesus tidak pernah dikubur untuk selama-lamanya. Kematian Tuhan bukanlah seperti kematian orang-orang biasa, di mana kita bisa melihat kuburannya, kita bisa melihat monumennya. Tidak, karena Kristus tidak mati untuk selama-lamanya terkubur di bawah tanah. Tetapi Yesus Kristus kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia mati, ya betul dia mati. 3 hari terkubur dalam kuburan. Tapi setelah itu dia bangkit kembali. Maka itulah saya percaya, menurut saya tidak ada monumen kematian Tuhan berupa kuburan yang bisa kita lihat. Tidak ada kuburan yang bisa kita datangi. Karena dia tidak pernah terkubur lama. Dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta, termasuk penguasa alam maut sekalipun. Sehingga kematian tidak pernah bisa menahan Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus untuk berdiam di tanah. Tapi dia mengalahkan maut, sehingga dia buktikan dia jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita yang bisa bangkit dan mengalahkan maut. Cuma hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia kalahkan maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka untuk itulah kita bersyukur, monumen kematian Tuhan tidak berupa kuburan, tetapi monumen yang ada di hati kita adalah nyata sekali bahwa dia adalah Tuhan kita. Orang membuat monumen karena sudah ratusan tahun, sudah mungkin ada monumen yang ribuan tahun, tapi tidak ada monumen yang seperti Kristus Yesus ciptakan. Dia pernah lahir berabad-abad yang lalu, tetapi tidak ada monumen yang bisa kita datangi karena dia tidak berdiam di situ. Jadi saya percaya saudara, jadikan Yesus monumen dalam hidupmu karena dia sudah begitu lama dalam hidup ini menjadi sebuah tonggak sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Keberadaannya pernah ada dan diakui oleh dunia. Walaupun tidak dibuat menjadi sebuah monumen, karena Yesus Kristus sudah menjadi monumen dalam hidup kita, di dalam hati kita pribadi demi pribadi.